Ciptakan mobil terbang atau motor terbang, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jadi di sini ada cerita menarik ketika saya mengajar statistika. Ada ide gila atau ide apa dari peserta didik ini yang sampai mengatakan kita berinovasi membuat motor terbang ya, motor terbang, bil terbang. Jadi motor terbang dan mobil terbang. Mengapa ide itu sampai ada keluar dari pikiran siswa pemirsa? Ya, ceritanya seperti ini ya. Saat itu saya mengajar tentang statistika dan tentang cara pengambilan data. Nah, saya itu berdekatan dengan jalan Trans Sulawesi ya, jalan Trans Sulawesi dari Makassar ke Sulawesi Tengah ke Sulawesi Tenggara atau dari sebaliknya. Nah, di situ saya membagi kelompok menjadi beberapa kelompok ya, sekitar 6 kelompok ya. Ada kelompok yang mencatat laju arus kendaraan yang berasal dari Makassar ke dari arah barat ke timur, berarti dari Makassar ke bawah ya, dari Makassar ke Sulawesi Tengah atau ke Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga siswa kelompok yang mencatat arus kendaraan yang berasal dari arah timur, dari Sulawesi Tengah atau dari Sulawesi Tenggara menuju ke Makassar atau kemana saja. Sebelum kita keluar itu kita berdiskusi bahwa kendaraan apa saja yang kita mau data. Ya mulai dari sepeda motor, kemudian mobil. Nah, mobil ini banyak macam. Ada mobil tongkang, mobil raksasa, mobil truk, dan seterusnya. Ada bus. Nah, bahkan ada yang mengusulkan becak. Becak. Nah, dari hasil pendataan ini pemirsa tercatat bahwa yang paling banyak di sini adalah kendaraan bermotor ya, yang banyak itu motor, kemudian disusul dengan mobil ya, kemudian disusul dengan truk dan seterusnya. Mereka juga menganalisa mengapa bus itu yang banyak itu hanya berasal dari arah Makassar ke Sulawesi Tengah. Bus yang berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu kurang. Ya, itu mereka semua analisis pemirsa. Nah, kemudian yang menariknya di sini itu adalah sepeda ya. Nah, bandingkan yang lalu, kita bandingkan. Nah, zaman-zaman kita dulu atau bahkan mereka masih kecil itu sepeda masih banyak digunakan oleh anak-anak sekolah. Nah, dari hasil pendataan mereka ternyata sepeda itu sedikit dibandingkan dengan sepeda motor. Nah, di situ dianalisis mengapa bisa seperti itu. Nah, dari analisa data seperti itu kita proyeksikan ke masa yang akan datang ya, ke masa yang akan datang. Nah, kira-kira kalau misalnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan dengan kondisi yang ada sekarang ada peningkatan kendaraan yang berlalu lalang di jalan poros, kira-kira apa yang terjadi? Maka mungkin mereka mengatakan maka akan terjadi macet. Sementara jalan ini terbatas pemirsa. Mau pelebaran jalan, mereka bilang, wah tanahnya siapa mau diserahkan Pak? Akan ada pertengkaran antara pemerintah mungkin dengan pemilik tanah. Nah, kalau kita mau adakan pelebaran jalan, sehingga solusinya itu ada dua yang ditawarkan oleh mereka. Yang pertama itu adalah pembatasan pemilikan kendaraan ya. Pembatasan pemilikan kendaraan. Misalnya kendaraan bermotor yang berusia 20 tahun atau 30 tahun itu harus stop, tidak boleh lagi dipakai karena itu menimbulkan polusi udara. Kemudian yang kedua adalah pembuatan jalan ya. Kalau pelebaran jalan kan itu sementara berjalan dan bahkan rumah-rumah penduduk itu kan sudah memenuhi standar ya.
sudah di pinggir jalan raya itu sudah memenuhi standar, mereka sudah memenuhi aturan pemerintah. Jadi kalau mau diadakan pelebaran ya bisa-bisa terjadi pembongkaran rumah milik warga lagi pemirsa. Sehingga apa yang terjadi? Eh, jadi siswa ini mengatakan ada pembangunan jalan lalu Pak, jalan layang, ya, jalan layang. Jadi atau jalan apalah atau begitu kan. Jadi bisa jadi mereka mengatakan bahwa bisa jadi Pak nanti ada kendaraan yang lewat, kebetulan eh, kebetulan sekolah yang saya tempati mengajar ini berlantai dua. Ya, mereka mengatakan bisa jadi nanti Pak, bisa jadi nanti kita sementara belajar di lantai dua ada kendaraan yang lalu lalang di atas. Jadi pembuatan jalan ke sana di udara ya, pembuatan jalan di udara. Kalau jalan di udara wah sudah bebas macet itu ya. Di seperti di negara-negara maju. Kalau kita di Indonesia mungkin belum ada seperti itu. Yang baru ada kan jembatan layang. Jadi jalan di udara itu dibangun ya. Bukan itu baru tingkat kabupaten pemirsa ya, baru tingkat kabupaten. Bagaimana kalau yang di kota? Nah, kemudian yang kedua, wah, ada ide unik dari siswa yang lain. Apa? Bagaimana yang seperti di film-film katanya itu membuat sepeda motor terbang atau mobil terbang ya. Jadi dia bisa terbang itu, ya bisa jadi kalau ada teknologi seperti itu. Nah, itu ide-ide kreatif dari peserta didik kalau kita mengajak mereka untuk berdiskusi. Nah, jadi pemirsa kesimpulannya adalah bahwa ketika kita memberikan materi pembelajaran kepada siswa, mari kita menghubungkan dengan realitas kehidupan mereka dalam sehari-hari. Kemudian kita proyeksikan atau kita bandingkan dengan yang lalu dan yang masa yang akan datang. Sehingga siswa itu terpancing untuk berpikir, Pak, siswa saya di sekolah itu bertanya, bicara saja susah. Apalagi kalau kita mau ajak berdiskusi ya, itu tergantung dari metode kita pemirsa. Kalau kita bersabar, berusaha menggunakan metode-metode, kalau metode yang satu tidak bagus, tidak mampu membuat mereka, tidak mampu merespon apa yang kita sampaikan, coba kita metode yang lain ya. Insya Allah kalau kita selalu mencari cara untuk membuat siswa kita itu terlibat aktif dalam pembelajaran, maka saya yakin itu bisa tercapai. Benar, benar ya. Coba ya, nantilah kita lihat. Jadi saya kira begitu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.